Ya, saya akan langsung minta tanggapan dari Mas Iqbal Damanik, Forest Campaigner dari Greenpeace di sini. Tadi kita sudah lihat ya, kecelakaan-kecelakaan di smelter nikel yang terjadi. Sebenarnya datanya itu sebanyak 19 kali sepanjang Januari sampai September 2023. Yang terbesar kalau kita ingat 24 Desember lalu, 19 pekerja ini tewas. Belum sampai sebulan, 19 Januari lalu smelter kembali meledak. Nah, kalau Greenpeace sendiri bagaimana menyoroti soal keamanan tungku smelter ini? Ya, kita melihat bahwa hitung-hitungan ekonomi yang disebutkan menguntungkan itu sebenarnya belum menghitung eksternalitas dari tambang, termasuk hitungan korban-korban jiwa yang menjadi korban di dalam industri nikel ini gitu. Lalu kemudian Pak Luhut tadi juga lupa bahwa sudah terjadi yang namanya fenomena kutukan sumber daya alam di Indonesia, di mana tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan itu tinggi di wilayah-wilayah industri sumber daya alam, sehingga harusnya kita berpikir keluar atau shifting dari industri ekstraktif ini ke ekonomi yang lebih hijau. Ini juga sebenarnya paparan dari cawapres Gibran nomor 02 ini juga bertolak belakang. Di satu sisi Gibran menyebutkan bahwa green economy atau green job akan membuka lapangan kerja 19,3 jutaan lapangan kerja baru, tapi di satu sisi masih menggaungkan yang namanya hilirisasi. Makanya kita kritik kalau mau menciptakan green job, kenapa kemudian menggaungkan yang namanya hilirisasi. Jadi green job sangat jauh dari industri nikel yang digaung-gaungkan selama ini. Jadi akibat hilirisasi kemiskinan di Morowali turun 2,3%, Greenpeace tidak setuju dengan pernyataan Pak Luhut itu? Mungkin angkanya memang turun gitu ya, tapi kalau kita lihat lagi-lagi harus panjang loh gitu, 10 tahun atau 5 tahun ke depan gitu ya. Dan kita juga harus lihat bahwa pasca nikel ini masyarakat sudah kehilangan lahannya, sudah kehilangan ruang hidupnya, sudah kehilangan sumber daya ekonominya. Sehingga pasca nikel apa yang mereka dapatkan? Dan kita tahu bahwa nikel ini terbatas waktu eksploitasinya, tidak bisa sepanjang, berbeda dengan industri-industri pertanian atau berbeda dengan produk-produk pertanian dan nelayan yang selama ini dimiliki oleh daerah-daerah Morowali. Begitu, Mbak. Baik, dan itulah yang dimaksud sebagai hilirisasi ugal-ugalan kalau kata Timnas Amin. Bukan begitu Pak Wijayanto ya? Bukan tidak setuju hilirisasi, tapi tidak mau hilirisasi yang ugal-ugalan. Ya, jadi dalam visi misi kami seperti tadi disampaikan oleh Pak Tom, kita mendukung hilirisasi, tetapi dengan persyaratan ESG, environment, social, kemudian governance, itu harus betul-betul diterapkan secara ketat. Environment tadi saya sepakat dengan Mas Iqbal, itu harus masuk externalities, itu harus masuk dalam hitungan ekonomi. Sosial, bagaimana mempekerjakan mereka, bagaimana mengangkat standar hidup masyarakat sekitar gitu ya. Plus nanti setelah nikel habis, kehidupan mereka seperti apa, itu harus disiapkan. Ini aspek sosial. Yang tidak kalah penting adalah aspek governance gitu. Seperti misalnya penerapan pajak yang terlalu rendah gitu ya, itu melanggar prinsip-prinsip governance karena akhirnya pemerintah tidak mendapatkan sesuatu yang appropriate. Kemudian seperti kebakaran dan lain sebagainya, ini juga isu governance, artinya SOP itu tidak diterapkan secara world class. Jadi ketika ESG itu diterapkan, maka Amin setuju dengan hilirisasi. Tapi dalam konteks ini, ketika ESG diterapkan betul-betul, tidak semua hilirisasi itu layak. Jadi secara alami akan ada proses seleksi. Baik, baik. Dan itu sudah masuk ya di program kerja Amin ya sebenarnya hilirisasi yang tadi itu ESG itu. Baik, terima kasih Sekretaris Dewan Pakar Timnas Amin, Wijayanto Samirin, dan juga Forest Campaigner Greenpeace, Iqbal Damanik, sudah memberikan informasi di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.